Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat walafiat, iman dan taufik hidayahnya. Wassalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya ajmain. Amin. Allahumma amin. Para ikhwani fillah rahimakumullah, kita memasuki hari mulia, hari raya di bulan Syawal ini. Saya ingin mengingatkan diri kita sendiri, saya sendiri dan keluarga saya, keluarga kami dan keluarga kami, serta semua yang berhubungan dengan kami, para santri, para murid kami. Hendaknya pada bulan ini, setelah kita melalui pelatihan, penempaan, pendidikan selama 30 hari, yaitu di bulan Ramadan, kita sudah melawan hawa nafsu kita. Kita sudah memperbaiki akhlak dan perilaku kita, dan mudah-mudahan itu bisa kita lanjutkan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Para ikhwani wa akhwati fillah, saya ingin mengingatkan hendaknya kita semua menjauhi kemaksiatan. Jadi kita tidak berbohong, tidak ghibah, tidak namimah, tidak melakukan tuntutan-tuntutan syahwat yang lain, bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi kita lanjutkan. Karena sesungguhnya kemaksiatan dan kemungkaran itu mujibatul khusron, adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada kerugian. Dan pesan kami kepada kami sendiri dan keluarga kami, santri kami, wala tubtilu ma aslaftum min sholil amal. Jangan sampai kita membatalkan amal-amal baik yang sudah kita lalui dan kita kerjakan dengan susah payah. Karena sesungguhnya innas sayyi'at yubtilna sholihal amal. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan buruk itu akan dapat menghapus amal-amal soleh yang sudah kita lakukan semua. Maka mempertahankan predikat yang sudah kita dapat, sebagaimana yang disampaikan bahwa orang yang sudah melalui Ramadan dengan sempurna dan baik, maka bagaikan orang yang baru dilahirkan oleh ibunya alias bersih. Maka kita harus pertahankan bersih itu. Jangan sampai kita kotori dengan melakukan keburukan di bulan ini dan seterusnya. Karena sesungguhnya as-sayyi'at, keburukan, kejelekan akan menghapus amal-amal kebaikan yang sudah kita lalui. Dan yang perlu kita ketahui semua, alamatu qubulil hasanah, yaitu amalul hasanah ba'daha ala tawali. Tanda bahwa amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bisa melanjutkan amal-amal kebaikan lagi pada berikutnya. Jadi kalau kita ingin tahu tanda bahwa tarawih kita diterima, puasa kita diterima, tentunya kita melanjutkan dengan puasa sunnah di bulan ini. Kalau kita ingin tahu bahwa tarawih kita diterima, qiyamul lail kita diterima, maka kita bisa melanjutkan qiyamul lail di bulan ini, walaupun tidak sebanyak yang biasa kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu tarawih dan witir. Kalau kita ingin tahu tadarus kita diterima di bulan Ramadan, ya kita juga bisa buktikan dengan melanjutkan tadarus, membaca Al-Quran, mengkaji kalam Allah itu di bulan ini dan bulan-bulan seterusnya. Karena itulah tanda ciri-ciri bahwa amal kita di bulan yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah sebaliknya, inna alamat raddiha an tatabba'a biqabihil a'mal, yaitu salah satu tanda ditolaknya antutba biqabil ahfad. Tanda ditolaknya apa yang sudah kita lakukan, ibadah kita itu ditolak atau tidak, yaitu apabila kita mengikuti, melanjutkan dengan amalan-amalan perbuatan yang jelek, yang buruk. Kalau ternyata di bulan Syawal kita lalu kita biarkan hawa nafsu dan syahwat kita, lalu kita melakukan keburukan-keburukan,
maka berarti apa yang sudah kita lakukan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semuanya tergantung kepada kita. Kita ingin membuat amal-amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau justru ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata tergantung kepada kita. Kalau kita bisa melanjutkan kebaikan itu di bulan ini dan seterusnya, maka amal kita diterima insyaallah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan keistiqomahan kita dalam sholatul lail, dalam membaca kalamullah dan lain sebagainya. Itu juga dalam berpuasa. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat, maka kita berarti sudah memposisikan bahwa amal kita itu tidak diterima sehingga kita sia-sia semuanya. Berkaitan dengan itu, tentunya kita juga disunnahkan berpuasa setelah Ramadan. Karena kita sudah terlatih berpuasa 30 hari. Maka tentunya masih mudah dan gampang dan tidak berat, ringan kalau kita melanjutkan puasa di bulan Syawal ini. Karena fi muawadati siyam dilala alal iman. Membiasakan puasa itu suatu bukti atas keimanan seseorang. Jadi orang yang sering puasa sunnah itu adalah keimanan seseorang tersebut itu mutunya kualitasnya bagus. Jadi kalau kita ingin tahu iman kita itu bagus apa tidak, yaitu bagaimana kita membiasakan puasa-puasa sunnah. Dan berkaitan dengan puasa Syawal yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu bisittin min Syawal fakannama shomad dahar." Siapa yang telah puasa Ramadan 1 bulan penuh kemudian diikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan orang tersebut puasa selamanya atau puasa sepanjang tahun. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kita puasa di bulan Syawal ini minimal 6 hari. Yang penting di bulan Syawal, tidak harus berturut-turut di tanggal 2 sampai tanggal 7. Yang penting kita puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka sama kita akan mendapatkan pahala seperti orang berpuasa sepanjang tahun. Jadi 1 bulan Ramadan ditambah 6 hari di bulan Syawal sama dengan 1 tahun kita berpuasa. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kita untuk berpuasa di bulan Syawal ini minimal 6 hari. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan semua amal yang sudah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menakdirkan kita dari hamba-hamba Allah yang soleh, yang senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Amin. Allahumma amin.